Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin. Ayah bunda pengurus posko Kurlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Bersyukur dan memuji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya yang Allah berikan di pagi hari ini kepada kita semuanya. Nikmat yang agung, nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat yang mungkin tidak pernah kita minta tapi diberikan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan banyak orang yang mungkin meminta, bahkan dimintakan oleh orang lain, namun ternyata juga tidak didapati. Dan nikmat itu begitu saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita bersyukur. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan bersyukur Allah tambahi nikmatnya. Amin. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpah kepada suri teladan kita, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalannya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semuanya sekeluarga Allah jadikan sebagai pengikut beliau. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda pengurus posko yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin yang alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sudah di penghujung hadis dari bab yang pertama. Hadis yang ke-12. Betul Pak ya? Nah, hadis yang ke-12, hadis yang familiar, sering kita dengar. Bahkan mungkin ada yang hafal hadisnya atau kisahnya minimal ya. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, dari Abdullah bin Umar yang punya kunyah namanya Abu Abdurrahman, anaknya Khalifatul Mukminin Umar ibnul Khattab atau Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Jadi kalau Umar ibnul Khattab itu nyebutnya Amirul Mukminin, kalau Abu Bakar Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu Umar di baiat menjadi khalifah, Umar kemudian bertanya, kira-kira apa yang tepat ya untuk saya? Masa khalifati Rasulillah? Nanti kalau Utsman nanti juga khalifati Rasulillah. Karena khalifah itu kan pengganti, Pak. Maka dipilihlah namanya Amirul Mukminin. Makanya kalau Umar sebutnya Amirul Mukminin. Khalifah yang kedua. Khalifah yang pertama Abu Bakar. Beliau berkata, semoga Allah meridhai keduanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ibnu Umar itu masuk Islam di hampir berbarengan dengan bapaknya, Pak ya.
yaitu Abdullah bin Umar. Dan dia termasuk sahabat yang ikut hijrah juga ke Madinah. Dan beliau adalah sahabat terbanyak kedua yang meriwayatkan hadis. Yang pertama Abu Hurairah 5.374 hadis. Kalau Ibnu Umar 2.630 hadis. Yang ketiga siapa, Pak? Aisyah radhiyallahu taala anha 2000 juga, 2200-an gitu ya. Nah, itu beliau adalah sahabat mulia yang termasuk penghafal hadis yang terbanyak, periwayat hadis yang terbanyak. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluh." Ada 3 orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang melakukan safar. 3 orang di zaman dahulu, umat terdahulu sebelum kalian melakukan safar. Sampai ketika mereka sudah kemalaman, kalau di sini begitu. Di riwayat yang lain turun hujan, ya, turun hujan. Kalau di sini hatta awahum al-mabit. Karena sudah malam mereka akhirnya mabit. Mabit itu cari tempat untuk tidur, menginap. Ila gharin, menuju gua. Fadakhaluhu, maka mereka kemudian masuk ke dalam gua tersebut. Fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Tiba-tiba batu besar, ya, yang ada di gunung saddat alaihim, tiba-tiba turun menutup pintu gua tersebut. Faqalu, maka mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Sungguhnya tidak mungkin kalian selamat. Padahal ya dia sendiri yang mengatakan, tapi dia mengatakan kalian tidak mungkin bisa selamat. Kita maksudnya. Ya. Kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara amal-amal soleh kalian, atau dengan perantara amal-amal soleh kita. Maka qala rajulun minhum, satu orang kemudian berdoa, Pak. Allahumma kana li abawan syaikhani kabiran. Ya Allah, saya dahulu punya 2 orang tua yang sudah tua, syaikhan kabiran. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan. Kata aghbiku itu di sini maknanya adalah asyurbu bil ashi. Dan saya tidak biasa atau tidaklah saya minum susu di waktu malam hari, ya, asyurbu bil ashi. Karena dari kata ghobuk, ghobuk itu asyurbu bil ashi. Kalau as-sabu asyurbu bis sabah. Minum kalau di pagi hari namanya sabuh, tapi kalau minum di malam hari namanya ghobuk. Gitu, Pak, ya. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan. Dan saya tidak biasa memberi minum dan memberikan minum, ya, kepada keluargaku wala malan, atau kepada hartaku, maksudnya budak atau anak-anak, ya. Qablahuma, sebelum memberikan kepada keduanya. Subhanallah, gitu ya. Jadi saya punya kedua orang tua yang sudah tua renta, ya. Saya tidak minum dan juga tidak memberikan minum kepada anak istriku sampai saya berikan minum itu kepada kedua orang tuaku. Karena orang ini kebiasaannya adalah memang menggembala kambing, Pak. Setelah menggembala kambing, nanti sampai rumah susunya diperas, kemudian diberikan kepada kedua orang tuanya. Fana abi talabus syajar yauman falam urih alaihi ma hatta nama. Suatu hari, ya, saya
Kalau di sini tolabus syajar, di riwayat yang lain kalau di sini tolabus syajar itu mencari kayu. Kalau di riwayat yang lain menggembala kambing sampai tersesat, gitu ya. Saya tersesat saat mencari kayu di suatu hari, falam urih alaihima hatta nama. Dan kemudian setelah saya pulang ke rumah, ternyata kedua orang tuaku itu sudah nama tidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma, maka saya peras susu untuk memberikan minum kepada keduanya. Ghabuqahuma, ghabuk tadi ya, minum di malam hari. Fawajadtuhuma naimain, maka saya melihat keduanya tambah tidur pulas. Fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Dan saya tidak suka membangunkannya, dan begitu juga saya tidak suka memberikan minum kepada anak dan istriku sebelum keduanya. Falabithtu wal qadah ala yadi. Saya tetap seperti itu dan wadah susu tadi masih berada di tanganku. Antadhiru istiqadhahuma hatta baraqal fajar. Saya masih menunggu keduanya sampai terbit fajar. Fasibyatu yatadhaghawna inda qadami, dan anakku memegangi kakiku sambil menangis, minta minum. Fastaiqadha fashariba ghabuqahuma, maka kemudian keduanya bangun dan keduanya meminum susu. Baru saya berikan kepada anak dan istriku. Masya Allah, antum bisa kebayang Pak, bagaimana suasana itu. Kalau yang membayangkan sutradara, Masya Allah, jadi sebuah film, ya. Nah, seperti yang viral hari-hari ini, kan. Kemudian dia mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Ya Allah, jikalau saya melakukan hal ini karena ingin mengharapkan wajahmu, ridhamu, farrij 'anna, maka bukakanlah kesukaran dari kami, ma nahnu fihi min hadis sahra, dari batu besar ini. Fan farajat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Tiba-tiba batu itu bergeser, tapi mereka masih belum bisa keluar dari gua. Itu doa orang yang pertama, Pak, ya. Karena masih belum bisa keluar, qala al-akhar, berdoa lagi yang kedua. Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijal an-nisa. Ya Allah, dahulu saya suka jatuh cinta kepada anak pamanku, wanita anak pamanku, ya, gadis anak pamanku. Dalam riwayat yang lain, saya begitu mencintainya seperti cintanya seorang laki-laki kepada seorang wanita. Fa'aradtuha ala nafsiha famtana'at. Saya ingin bercinta dengannya, tapi dia menolakku. Saya ingin mendapatkannya, tapi dia menolak. Hatta alammat biha sanah. Kemudian berlalulah beberapa tahun, minas sinin, faja'atni fa'ataituha ishrina wa mi'ata dinaran. Tiba-tiba dia datang kepadaku minta bantuan, kemudian saya kasih kepada dia ishrina wa mi'ah dinar, 120 dinar. Berapa juta, Pak? 1 dinar 3,5 juta, bahkan sampai 4 juta mulai, ya Pak, ya. Berarti kali 120, setengah M lah, ya. Setengah M, hampir setengah M. Saya kasih setengah M, ya. Tapi ala an tukhalli baini wa baina nafsiha fa fa'alat. Dengan syarat dia harus berkhalwat denganku. Maksudnya apa? Berzina denganku. Ya. Dan ternyata dia mau. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai saya sudah mampu untuk melakukannya. Wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha, dalam riwayat yang lain, sesudah saya berada di antara kedua kakinya, gitu ya. Qalat, dia mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wala tafudzal khatam
illa bihaqqihi. Janganlah kamu buka cincin itu kecuali dengan haknya. Bahasanya begitu wanita. Keren bahasanya. Ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqihi. Ya, tafuddal khatam maknanya itu adalah la tukassirhu. Jangan engkau patahkan cincin. Ya, kinayah anil farj. Kinayah dari kemaluan. Maksudnya jangan kau buka kemaluan itu kecuali dengan haknya, begitu ya. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilaiha. Setelah dia mengatakan begitu, saya kemudian keluar. Saya kemudian meninggalkannya padahal dia adalah wanita yang sangat saya cintai. Wa taraktu dzahab allazi a'taituha. Saya tinggalkan juga uang dinar itu bersama dirinya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhik farruj'anna ma nahnu fih. Ya Allah, kalau saya melakukan hal ini karena ingin mengharapkan wajahmu, maka bukakanlah kesukaran dari kami, bukakanlah kesukaran kami dari batu besar yang menghalangi kami ini. Fan farajatis sakhrah ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Batu itu pun bergeser lagi, terbuka, tapi mereka tidak bisa, masih belum bisa keluar dari gua tersebut. Wa qala ats-tsalis, maka berkata yang ketiga, kata Nabi, Allahumma istajartu ujara wa a'taituhum ajrahum. Ya Allah, dahulu saya menyewa beberapa pegawai. Istajara itu artinya menyewa, Pak ya, atau memperkerjakan orang. Wa a'taituhum ajrahum, saya kasih mereka ujrahnya, upahnya. Ghaira rajulin wahid tarakal ladzi lahu wa dhahaba. Kecuali satu orang. Kecuali satu orang, dia tiba-tiba pergi, tidak tahu kemana. Fasammartu ajrahu, maka saya samarkan. Sammar itu artinya kasara. Apa namanya Pak ya? Kalau bahasa bisnis apa? Investasikan, mengembangkan, nah, gitu ya. Saya kembangkan hartanya, saya investasikan hartanya. Hatta kasurat minhul amwal, sampai menjadi uang yang banyak, harta yang banyak. Faja'ani ba'da hinin, tiba-tiba dia datang kepadaku setelah beberapa waktu. Faqala, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Wahai hamba Allah, berikan upahku yang dahulu belum saya dapatkan. Fakultu kullama tara min ajrik. Saya katakan kepadanya, seluruh yang kamu lihat ini, fulan, lihat ini semuanya, seluruh yang kamu lihat ini adalah upahmu. Dia mengatakan, la tastahzi'u bik. Maaf, la tastahzi'u bi. Ya Abdullah, kamu jangan bercanda denganku, katanya. Fakultu la astahzi'u bika, saya tidak bercanda denganmu. Sungguh yang kamu lihat semua ini adalah upahmu. Nah, dia kan tahu kalau upahnya kan nggak sebegitu besar, Pak ya. Ternyata setelah balik beberapa tahun, begitu banyak harta dan itu ternyata adalah upahnya. Fa akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Dan dia ambil seluruh harta itu, Pak, tidak ditinggalkan sedikit pun. Masya Allah. Ya. Lah dia mengatakan, enggak, wong ini hartamu semuanya, tapi yo ora ditinggal ke blas gitu kan. Nah, falam yatruk minhu syai'an. Suwiji-wiji pun enggak ditinggalkan. Ya. Kemudian si orang ketiga ini mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau saya melakukan hal ini karena hanya mengharap ridhamu, fafruj 'anna ma nahnu fihi. Maka singkirkanlah kesukaran dari kami dari batu besar yang menghalangi kami ini. Fan farajat as-sakhra fa kharaju yamshun. Maka kemudian batu itu bergeser dan mereka bisa keluar, kemudian mereka berjalan meninggalkan gua itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi derajatnya adalah di atas ketinggian derajat hadis ya. Maksudnya disepakati oleh kedua ulama besar, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan kedua imam ini tidak memasukkan ke dalam kitab sahihnya kecuali hadis yang sahih. Subhanallah, hadis yang sama-sama sudah kita tahu semuanya, tapi
setiap kita kaji banyak faedah, banyak hal yang bisa kita ambil dari hadis ini, Pak. Ada beberapa faedah. Yang pertama disebutkan di sini, istihbabud du'a indal karbi. Dianjurkannya berdoa waktu ditimpa kesulitan. Wa anna dzalika min mujibati istijabati du'a. Karena kesulitan kemudian dia berdoa, itu salah satu penyebab diijabahinya sebuah doa. Jadi dalam keadaan sulit, doa, Pak. Karena salah satu sebab diijabahnya doa itu doa di waktu dalam keadaan sulit. Berdoa dalam keadaan sulit, di waktu dalam keadaan sulit. Maka dalam keadaan sulit, Pak, banyak berdoa. Ya. Jangan malah ngomel atau ngeresuloh. Harusnya justru semakin banyak berdoa. Seperti 3 orang ini, luar biasa. Anda bisa bayangkan, masuk gua, tiba-tiba batu tertutup, lalu langsung spontan mereka mengatakan, sungguh kita tidak bisa keluar kecuali kita berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh kita. Spontan begitu kan, itu kan luar biasa. Jadi kalau ada orang kesulitan juga bisa kita nasihatkan begitu. Berdoalah kita kepada Allah. Atau waktu kita kesulitan, langsung kita berdoa kepada Allah. Kemudian masru'iyatu tawassul ilallahi bil amal saleh. Disyariatkannya tawassul dengan amal saleh. Tawassul itu apa, Pak? Tawassul itu kan melakukan segala hal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melakukan amal saleh. Dengan melakukan amal ketaatan yang disyariatkan, nah gitulah ya. Makanya ada tawasul yang tidak diperbolehkan. Tawasul yang diperbolehkan ya tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan sifat dan asma Allah boleh, ya. Atau tawasul dengan kalam Allah, nah gitu ya. Tapi kalau tawasul dengan selain itu tidak diperbolehkan. Itu yang saya pahami. Tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh juga, Pak, ya. Ya Syekh, ya Wali Allah, gitu kan, itu tidak boleh, Pak, ya. Karena dia sudah meninggal dunia dan tidak ada orang atau siapapun yang bisa menjamin bahwa orang ini itu selamat. Kan begitu, Pak, ya. Yang mendapatkan jaminan orang itu selamat dari siksa kubur, maksudnya sudah kita pahami bersama, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu kan kita tidak tahu, betul, Pak, ya, tidak tahu. Apalagi kalau sebuah kuburan yang bahkan kita tidak tahu benar nggak ada orang di dalamnya, nah, gitu loh. Itu banyak, Pak. Karena kesalahpahaman mengenai makna makom, kadang begitu. Nah, ini makomnya Syekh siapa? Padahal makom itu belum tentu kuburan. Makom itu kan kadang seorang ulama singgah di tempat itu, kan gitu kan. Kemudian itu disebut sebuah makom, kan bisa. Seperti makomnya Ibrahim. Ya kan, makomnya itu ya, kalau di lingkaran Ka'bah itu kan ada makom Ibrahim. Itu bukan Nabi Ibrahim dimakamkan di situ, ya, tapi ada jejak begitu loh. Itu makom. Tapi kalau orang-orang awam salah memaknai kata makom, makom itu kuburan, masya Allah, dipujalah itu. Ya, di tempat saya di pesisir sana, Pak, itu ada perkelahian karena mengkultuskan sebuah makom. Itu perkelahian antara kelompok Wetan dan kelompok Kulon, nah biasanya begitu, masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak tinggalkan itu, ya. Itu tawasul, ya. Jadi tawasul itu boleh, seperti 3 orang Bani Israel yang tersesat dalam gua tadi bertawasul dengan amal soleh. Berarti menunjukkan di sini, Pak, orang itu harus memiliki amal unggulan, Pak, yang di waktu dalam keadaan sulit kita bertawasul dengannya.
Kalau kita tidak punya amal unggulan, ya bisa tawasul dengan sifat, dengan nama-nama Allah, tapi kan tidak bisa bertawasul sebagaimana orang-orang yang diceritakan dari hadis tadi, yang luar biasa, ya kan? Tawasulnya langsung diijabahi oleh Allah, karena mereka punya amal unggulan. Amal yang pertama tadi apa, Pak? Birrul walidain, la ilaha illallah. Birrul walidain itu, Pak. Antum bayangkan tadi orang ini tingkat imannya itu sungguh sangat-sangat luar biasa tinggi, ya. Antum bayangkan kan, kebiasaan menggembala, kemudian pulang, harusnya kan makan malam, harusnya minum susu, ya kan? Tapi dia tidak minum dulu karena orang tuanya sudah terlanjur tidur. Antum bisa bayang, laparnya luar biasa, kesesat lagi tadi dia. Ya, tersesat dalam sebuah tempat sehingga pulang sore, anaknya juga merengek, istrinya juga lapar, ditahan sampai fajar loh. Itu kisah birrul walidain yang luar biasa ini, ya. Tidak, dan itu banyak ditinggalkan oleh manusia saat ini. Banyak yang birrul walidainnya melalui ridho anak dan istrinya. Ini kan nggak benar. Birrul walidain itu harusnya tanpa ridho anak istri pun harus birrul walidain. Sekarang kebalikan ya Pak. Harus ridho istrinya dulu, boleh ngasih orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Atau yang lebih menyakitkan lagi, yang mengenaskan lagi, dititipkannya orang tuanya ke panti-panti jompo. Padahal Nabi SAW saat naik mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin 3 kali, beliau mengatakan roghima anfu rajulin, celaka. Roghima anfu itu sebenarnya itu hidungnya growong, gitu ya. Hidung growong itu seperti apa ya? Bolong, tidak ada tulangnya, itu namanya roghima anfu. Maksudnya apa? Itu celaan untuk seseorang lah, ya. Roghima anfu rajulin, ya, adraka abawahu, dia mendapati kedua orang tuanya, au salah satu kedua orang tuanya, falam yudkhilahul jannah, tapi tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Padahal orang tua itu, kalau dari hadis yang sampaikan Nabi tadi, berarti kan salah satu cara untuk orang masuk ke surga dengan mudah. Malah dititipkan ke panti jompo, ya, panti apalah. Masya Allah. Harusnya kalau punya kedua orang tua, Pak, itu dirawat, ya, dirawat. Bahkan diajaklah ke rumah, Pak, ibu-ibu juga, ya. Dan kalau punya orang tua, birrul walidainnya nggak perlu minta ridho istri, nggak perlu, Pak, ya. Apalagi ridho kepada anak. Luar biasa tingkat birrul walidainnya, dan itu jadi amal unggulan bagi dia. Lalu dijadikan sebagai tawasul untuk keluar dari kesulitan. Orang yang kedua, amal unggulannya tadi apa, Pak? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan maksiat. Padahal dia mampu. Kan tadi kan, falamma qadartu 'alaiha, saat saya sudah mampu, nggak ada yang menghalangi. Wong wanitanya sudah mau juga kok. Ya kan, dengan syarat tadi kan, oke lah saya kasih uang kepada kamu, tapi dengan syarat seperti ini, dan dia mau, ridho bahkan, ya. Tapi saat diingatkan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, ya. Janganlah engkau buka cincin kecuali dengan haknya. Kemudian dia langsung tinggalkan begitu saja, uangnya nggak diambil, uangnya juga ditinggalkan. Ini jadi amalan unggulan dia, yaitu amalan yang takut kepada Allah dalam melakukan maksiat. Nah, kita juga harus silakan pilih lah, Pak, ya. Pilih amalan-amalan. Kalau kita bisa gabungkan ini, subhanallah. Yang ketiga tadi, ya, amal unggulannya apa berarti? Amanah dia, ya. Tidak mau menzalimi harta orang lain. Memberikan amanah kepada orang lain. Nah, ini juga mulai di zaman-zaman seperti ini hilang hal-hal amanah seperti ini, Pak. Banyak orang yang berhutang tidak mau bayar hutang, atau angel bayar hutang. Bahkan mungkin dia niat memang tidak membayar hutang. Na'udzubillahi min dzalik. Dia dititipi amanah, tidak memberikan amanah. Padahal Nabi SAW mengatakan, man iqtata'a amalan mri'in muslimin bighairi haqqin
laqiyallahu azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang memutus atau menyelewengkan harta seorang muslim ya, tanpa hak yang benar, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan murka yang sejadi-jadinya. Antum kebayang nggak, Pak? Di akhirat itu nanti kan, atau di mahsyar itu, orang akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralaskan kaki, tidak berkhitan, dan tidak berpakaian. Dalam keadaan yang begitu sulit, Allah menemui dia, atau dia bertemu dengan Allah, Allah dalam keadaan murka. Kan ya nggak enak. Itu balasan bagi orang yang menzalimi harta muslimin yang lain. Maka hati-hati terhadap harta orang lain. Nah, ini amal-amal unggulan, Pak, Masya Allah, memberikan amanah. Birrul walidain, takut bermaksiat karena Allah, kemudian memberikan amanah ya, atau menjaga harta orang lain. Ini amal unggulan yang mungkin bisa kita contoh, kita lakukan, atau mungkin amalan yang lain, silakanlah Pak ya. Mungkin mendawamkan sholat duha gitu ya, mendawamkan sedekah atau apalah, silakan pilih Pak amal-amal yang mungkin di suatu saat kita itu bisa menggunakannya sebagai sebuah wasilah. Nah, gitu. Kemudian faedah berikutnya adalah tadi yang kedua Pak ya. Min asbab istijabati du'a ad-du'a bil ikhlas. Di antara sebab diijabahnya doa adalah doa dengan ikhlas. Nah, tadi kan, ya Allah, kalau memang saya melakukan itu karena keikhlasan saya mengharapkan wajah-Mu, nah itu berarti di antara terkabulnya doa itu adalah doa itu dengan ikhlas. Ikhlas begitu aja minta kepada Allah tanpa ada niatan pujian dari orang lain. Kemudian yang kedua, min asbab istijabati du'a adalah at-ta'arruf 'ala Allahi fir raha. Adalah mengenali Allah di waktu senang. Waktu dalam keadaan kita luang, senang, bahagia, selalu ingat kepada Allah jamaah sekalian. Fa in haula'ir rijal mu'minin da'allahu bi ikhlasin wastadhkuru a'malan salihatan kanu ta'arrafu fiha 'ala Allahi fi awqatir raha. Tiga orang tadi ini kan yang disebutkan dalam hadis ini, itu kan mereka orang-orang yang berdoa kepada Allah, menyebutkan amal-amal soleh, tapi mereka juga dahulu ta'arrafu 'ala Allahi fi awqatir raha. Dia selalu ingat, kenal Allah di waktu dalam keadaan lapang. Misalnya yang pertama, dia dalam keadaan begitu, dia selalu ingat kepada Allah, takut kepada Allah, ingin birrul walidain. Yang kedua juga begitu kan, dia takut kepada Allah padahal dalam keadaan dia mampu, dalam keadaan dia sedang mau bersenang-senang gitu ya. Yang ketiga juga begitu, dia punya harta yang banyak, tapi kemudian hartanya yang dia kembangkan dari uang pegawainya tadi diambil, ya dia berikan saja. Dia ingat kepada Allah, harus menjalankan amanah. Orang yang seperti itu termasuk salah satu sebab diijabahnya doa. Kenali Allah di waktu senang, kenali Allah di waktu kita lapang. Sebagaimana hadis Nabi, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu lapang, di waktu senang, maka Allah akan mengenali Anda di waktu susah. Kadang kan kita baru kenal Allah, baru ingat Allah di waktu susah itu. Meskipun itu boleh saja, silakan kan gitu, nggak apa-apa. Itu juga dianjurkan. Tapi kalau ingin mendapatkan pengenalan dari Allah tadi loh Pak, kemudian dari Allah, ya, maka kita juga harus mengenali Allah di waktu kita senang Pak, di waktu lapang, di waktu senang, nggak ada masalah, kita juga harus kenal kepada Allah. Ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ingat kita di waktu
susah. Ini hadis luar biasa sebenarnya. Hadis tadi ya. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di waktu lapang, maka Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Hadis sahih. Hikmah berikutnya atau faedah berikutnya adalah, kita lompat yang itu. Fadlu birril walidain wa khidmatihima wa isarihima 'alal walad wal ahl. Ya, ini keutamaan birrul walidain dan melayani keduanya, Pak. Dan mendahulukannya dari anak dan keluarga. Tadi kita sudah sampaikan, luar biasa kalau birrul walidain itu luar biasa, masya Allah. Ya, coba deh Pak, kalau kita belum bisa maksimal birrul walidain, coba dimaksimalkan itu. Insya Allah Allah akan berikan segala kemudahan itu. Karena kan kita tahu bahwa ridha Allah fi ridhal walidain itu jelas, tapi sulit kadang melakukannya. Ridha Allah itu tergantung ridha kedua orang tua gitu ya. Coba deh kita khidmat kepada mereka, layani orang tua kita, bahkan dahulukan dari anak dan istri. Selama ini yang kita lihat dari orang-orang birrul walidain itu biasanya setelah anak dan istri gitu kan. Nah, ini salah Pak. Harusnya itu sebelum anak dan istri. Kita bahagiakan anak dan istri, sisanya baru orang tua. Itu salah Pak. Bukan begitu birrul walidain itu ya. Harusnya orang tua dulu baru anak dan istri. Tapi kadang istri nggak terima begitu. Betul Bu ya. Nah itu masalah berikutnya. Karena wa tahammul al-masyaqqah li ajlihima, masyaallah. Harusnya anak itu rela membawa beban yang berat li ajlihima karena kedua orang tua. Enggak apa-apa. Lakukan sesuatu yang mungkin memang itu nanti berat membawanya, tapi kalau itu karena kedua orang tua Pak, keutamaannya luar biasa. Seperti orang tadi nyekeli susu loh Pak, ya kan? Antum bayangkan. Dia ceritakan begitu tadi kan? Ya. Saya nunggu wal qadah ala yadi. Wadah itu masih di tanganku. Mbok ya diselehke ngopo kan gitu. Ora, dicekeli terus, didepi orang tuanya tidur sampai fajar. Itu kan tahammul al-masyaqqah. Dia rela melakukan hal yang berat gitu ya. Li ajlihima, dikarenakan kedua orang tua. Kita kadang masyaqqah tapi li ajlil zauja. Itu bagus juga kan? Karena istri juga enggak apa-apa, Pak, ya. Akan kuambilkan apa namanya Pak? Apa biasanya tuh pepatahnya, bintang di langit akan kuambilannya, atau bunga di tepi jurang saya ambil. Itu kan masyaqqah juga. Tapi masalahnya untuk zauja. Coba ini untuk orang tua deh, gitu kan? Masya Allah. Jangan Bu, jangan nyuruh ngambil bunga di jurang, kasihan bapaknya. Nah, hikmah berikutnya, al-hadzu 'alal afaf wal inkifaf 'anil haram. Ya, anjuran untuk menjaga kehormatan, ya, menjaga kemuliaan dari hal-hal yang haram. Wala siyama ba'dal qudra 'alaihima, walaupun dia itu mampu untuk melakukannya. Seperti orang tadi yang pertama Pak ya, dia mampu untuk melakukan maksiat, tapi kok dia mampu menahannya, itu lebih luar biasa Pak. Kalau nggak mampu melakukannya sih ya itu wajar kan gitu kan, merak mampu ngopo meneh kan gitu. Tapi kalau mampu kemudian dia stop kemaksiatan itu luar biasa. Walham bi fi'liha, bahkan ada kemauan, keinginan untuk melakukannya. Hamma itu ya keinginan. Tadi orang sudah keinginannya memuncak, keadaan juga sangat memungkinkan, tidak ada yang mencegah. Hanya satu yang mencegah, yaitu rasa takut dia kepada Allah. Kemudian hikmah berikutnya yang ditulis di sini adalah tarkul maksiyah yamhu muqaddimati talabiha li'anna taubata jubu ma qablaha. Meninggalkan maksiat itu bisa menghapus muqaddimat talabiha,
niat-niat di awal tadi, Pak. Dia sudah niat ingin melakukan maksiat, tapi kalau dia meninggalkan maksiat akan terhapus itu. Kenapa? Karena taubat itu akan tajubu maqoblah, akan menghalangi hal-hal sebelumnya, menghapus hal-hal sebelumnya. Dia sudah ingin melakukan ini dan itu, tapi ternyata dia tinggalkan, insya Allah akan dihapuskan dosa-dosanya dan taubatnya diterima oleh Allah. Berikutnya, fadlu husnil ahdi wa ada'il amanati was samahah fil muamalah. Keutamaan Pak? Husnul ahdi. Keutamaan memenuhi janji, gitu aja lah Pak ya. Jadi kalau berjanji ya dipenuhi Pak. Seperti wanita tadi, itu juga dia berjanji memenuhi, dia penuhi, meskipun itu tidak boleh. Atau tadi bahwa orang dipekerjakan, kemudian dia harus diberikan upahnya, ya upahnya harus dijaga. Wa adail amanah, dan menjaga amanah. Was samaha fil muamalah, dan juga bermurah hati dalam muamalah. Ini penting sekali bagi muslimin itu. Kalau bermuamalah itu harus ada adaul amanah, ada husnul ahdi, dan ada samahah dalam setiap muamalah. Muslimin begitu Pak. Berbeda dengan orang yang tidak ada keimanan kan, dia tidak peduli dengan jaza di akhir. Nah, itu kan perbedaannya gitu. Tapi kalau muslimin, dia harus memikirkan jaza itu, dia harus memikirkan pahala di akhir, sehingga dalam muamalah dia harus dipenuhi husnul ahdi, adaul amanah, dan samahah. Samahah itu kemurahan hati ya, dermawan, murah hati. Itu muslimin begitu sifatnya. Apalagi Nabi SAW mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Muslimin itu terikat dengan persyaratan-persyaratan mereka Pak. Ini hati-hati Pak. Jadi kalau sudah membuat sebuah persyaratan, membuat sebuah perjanjian, harus dilaksanakan itu Pak. Jangan sampai tidak. Ya, al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu terikat dengan persyaratan-persyaratan mereka. Kalau sudah pernah berjanji, harus dilaksanakan, diselesaikan perjanjiannya itu. Jangan sampai tidak. Wangdur risalati samahatul Islam. Beliau mengatakan, lihat tulisanku, judulnya Samahatul Islam. Kemurahan hatinya, Islam itu sangat murah hati lah bahasanya begitu ya. Faedah berikutnya, isbatu karomati auliya'illahi sholihin. Dari kisah tadi memang ditetapkannya karomah bagi wali Allah. Memang ada wali Allah itu ya. Ada karomah berarti yang Allah berikan kepada wali-walinya, seperti Bani Israel tadi, 3 orang tadi. Itu Masya Allah Pak ya. Jadi karomah itu ada Pak memang Pak ya. Kalau mukjizat kepada Nabi, kalau karomah itu kepada aulia, kepada wali-wali Allah. Wa humul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu ada orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Wa hum yastatiruna biha makhafatar riya. Wali-wali Allah begini itu, dia selalu menyembunyikan kewaliaannya makhafatar riya, karena takut riya. Wa amma adya'ul wilayah wa mudhirul makharik asyaitaniyah kadukhulin niran wa darbus syis wa siyam wa ghairi falaysa dzalika bikaramah wala karamah. Adapun orang-orang yang mengklaim dirinya punya karomat, kemudian menunjukkan al-makharik. Makharik itu hal-hal yang menyelisih adah. Bisa terbang lah, bisa apa ya. Kalau di sini sebutkan kadukhulin niran, masuk ke dalam api gitu ya. Wa darbus syis, kemudian mampu dipukul pedang nggak mempan bagi dirinya. Nah, ini berarti kan dia menunjukkan itu ke khalayak ramai. Ini bukan karomah, karena dia ingin riya. Kalau wali Allah itu dia akan menjaga karomah itu, nggak
perlihatkan ya Pak, kecuali memang terpaksa tadi kan, ya Allah saya dahulu begini maka selamatkanlah ini Pak. Nah, ini boleh orang-orang seperti itu, tapi tidak di-share kayak zaman sekarang ini ya Pak ya, bahkan diviralkan lewat video kan, menggandakan uang ya, ternyata ya uang palsu kan begitu atau apalah, mampu masuk ke dalam api, terbang dan sebagainya. Ini bukan karomah ya, itu adalah bukan wali Allah tapi wali syaitan. Enggak boleh. Karomah itu begitu saja Allah berikan. Seperti mungkin karomah kepada istrinya Nabi Ibrahim. Siapa Pak? Hajar ya. Hajar atau Sarah? Hajar. Hajar itu mau disentuh oleh seorang raja. Sarah bukan Hajar ya. Mau disentuh oleh seorang raja, dia berdoa kepada Allah langsung gregeli Pak. Gregeli itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa Bu? Langsung stroke lah gitu ya. Langsung stroke. Iya, langsung dia lemas. Kemudian dia minta tolong kembalikan seperti semula. Dia berdoa lagi kepada Allah, kembali ke semula. Itu kalau nggak wali Pak, Masya Allah, nggak bisa begitu kan. Ingin nyentuh lagi, didoakan lagi, gregeli lagi, stroke lagi gitu kan, lemas lagi, nggak mampu lagi. Minta didoakan, dikembalikan lagi sampai 3 kali. Itu karomah Allah Subhanahu wa taala. Atau Umar ibn Khattab, dia punya karomah nulis ya kepada Sungai Nil. Sungai Nil mampu membacanya, Masya Allah. Itu karomah Pak ya. Tapi kan tidak kemudian itu dipamerkan, dan mungkin nggak selalu bisa begitu gitu ya. Itu mungkin hanya sekali itu gitu. Nah, itu karomah. Subhanallah. Jadi karomah itu ada, kita tidak boleh menafikan adanya karomah. Faedah berikutnya, annallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang melakukan amal yang baik. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kita Pak. Sekecil apapun dari amal kebaikan itu, pasti Allah akan berikan balasannya. Itu yang harus difahami Pak. Kadang kita itu menyepelekan amal kebaikan ya, menyepelekan, padahal membuang kerikil dari jalan ya, itu pahala loh Pak, disebabkan dia takut mencelakai seorang. Maka membuang sampah ya, yang itu mencelakai seseorang dari bau tidak sedap, pemandangan, itu juga pahala Pak. Kan buang kan gitu ya, tidak usah menunggu OB kan gitu kan ya, kalau memang ada sampah buang kan gitu. Itu salah satu bentuk kita tidak boleh menyepelekan hal-hal yang kecil dari kebaikan, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hal itu. Begitu. Beliau kemudian mengakhiri dari faedah ini, wa fi khatmin Nawawi rahimallahu taala al-bab fi hadzal hadis. Imam Nawawi di akhir bab terkait dengan hadis ini, beliau isyaratun ila anal ikhlas hablun najah. Imam Nawawi kenapa menaruh hadis ini di akhir pembahasan tentang ikhlas? Seakan-akan ada isyarat ila annal ikhlas hablun najah wa tuqul haya. Seakan-akan ikhlas itu adalah tali keselamatan, wa tuqul haya, dan kekuatan kehidupan. Wa annahu la yanju min karbid dunya wa ahwalil akhirah ilal mukhlisun. Sesungguhnya tidaklah seorang itu selamat dari kesukaran, kesulitan dunia, wa ahwalul akhirah, dan hiruk pikuknya atau kesengsaraan dunia, illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Nah, seakan-akan begitu ya isyarat kenapa Imam Nawawi menaruh hadis ini di akhir dari bab ini Pak. Nah, ikhlas itu ya yang bisa menyelamatkan dari kesukaran dunia, dan juga bisa menyelamatkan dari kesukaran akhirat. Fan najatu an najah, dan keselamatan adalah
keselamatan yang sebenarnya di akhirat tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ini hadis terakhir yang bisa kita baca dari hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi di bab al-ikhlas wa ihdharin niyah. Ikhlas dan menghadirkan niat, atau niat dan menghadirkan ikhlas dalam setiap amal-amal yang kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Itu mungkin yang bisa kita baca dari kitab Riyadhus Shalihin di kesempatan pagi hari ini. Barangkali ada hal yang mau didiskusikan, kami persilakan, Pak. Monggo, Pak. Mungkin ada 3 pertanyaan, Pak. Ini mengenai birrul walidain tadi. Ayo, birrul walidain, Pak. Jadi, jika suami ingin birrul walidain pada orang tua, tanpa harus melalui keriduan istri atau anak-anak dan anak-anak. Bagaimana dengan istri? Itu yang pertama. Ya. Yang ridho suaminya atau ridho suami atau enggak? Nggih. Terus yang kedua, jika birrul walidain itu sudah diusahakan semaksimal mungkin, tapi namanya orang tua itu fluktuasi emosinya itu selalu naik turun, bagaimana hukumnya? Apakah kita tetap berdosa atau seperti apa? Terus yang ketiga, diulang, Pak, yang kedua gimana, Pak? jadi kita sudah mengusahakan sebaik mungkin untuk melayani kedua orang tua kita, namun di dalam prosesnya kan ada naik turunnya emosi orang tua begitu. Iya. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok begitu. Nah, itu bagaimana hukumnya? Apakah kita tetap berdosa ketika orang tua itu tidak cocok atau bagaimana? Yang ketiga, di kondisi seperti apa kita berkewajiban untuk mengajak orang tua tinggal satu rumah? Mungkin itu saja. Di kondisi seperti apa kita berkewajiban mengajak orang tua untuk satu rumah? Oh gitu ya. Ya, saya di kondisi seperti apa kita berkewajiban mengajak orang tua tinggal satu rumah? Masya Allah. Karena ketika awal-awal menikah, ketika itu satu rumah biasanya sering bentrok justru. Insya Allah, insya Allah. Kondisi seperti apa yang sebaiknya kita harus menarik orang tua kita untuk satu rumah? Iya, Masya Allah. Nah, ini ada Ustadz Aulia, Ustadz Fauzi nih kayaknya. Bisa dibantu, Ustadz? Ustadz. Nanti ditambahi beliau lah insya Allah ya, atau dilengkapi. Yang pertama, tadi apa, Pak? Yang pertama, jadi kalau suami itu harus oh iya, iya, kalau suami itu berbuat baik kepada siapapun, Pak, kepada siapapun, itu tidak perlu ridho dari anak dan istri, Pak. Dari mulai sedekah, dari mengeluarkan harta gitu ya. Maka ini yang penting diketahui berikutnya adalah pemisahan antara harta suami dan istri, Pak. Beberapa waktu yang lalu saya pas pengajian di Semarang itu ada suami sama istri itu, suaminya mulai sadar ikut pengajian, dia bertanya, saya itu memberikan bantuan kepada orang lain, tapi kemudian setelah diketahui istri itu, istri gremeng-gremeng gitu ya. Ini karena tidak difahami bahwa harta suami itu bukan harta istri, harta istri bukan harta suami. Paham, Bu? Loh iya benar. Iya. Itu Pak, itu pahami Pak ya. Maka harta istri itu bukan harta suami. Begitu juga harta suami bukan harta istri. Ya. Maka ada kewajiban memberi nafkah tadi itu, Pak. Nafkah itu bukan harta suami karena sudah diberikan kepada istri. Tapi kalau uang belanja ya minta kepada suami, Bu. Nah, gitu ya. Uang belanja itu di luar harta nafkah, Pak. Nah, kan gitu. Itu dibedakan. Supaya kalau suami itu memberikan hartanya ya sudah, istri begitu. Tapi kalau ada harta suami yang memang itu hartanya suami, maka istri harus menjaganya gitu. Misal disimpan di rumah, dititipkan kepada istri ya gitu. Di luar nafkah, gitu, Pak. Tadi kan gitu ya. Kalau suami tidak perlu izin kepada istri. Tapi kalau demi kemaslahatan,
Itu kalau hukumnya kita berbicara masalah hukum fikih ya. Tapi kalau masalah kemaslahatan, ahsan Pak, ngobrol sama istri tidak masalah kok. Insya Allah boleh ya Bu ya. Nah, ya gitu. Ya birrul walidain pasti boleh. Ya, demi kemaslahatan tetap kita dianjurkan untuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf kan Pak. Bermuamalah dengan istri kan dengan cara yang patut, yang baik. Enggak apa-apa Pak, harus dilakukan. Itu maslahah Pak ya. Dan maslahah ini juga perlu dipandang, perlu diperhatikan. Kalau secara hukum fikih begitu, tapi kalau secara kemaslahatan, ya ngobrol lah, nggak apa-apa. Insya Allah istri paham. Kalau belum paham, difahamkan. Kalau masih ngeyel nggak paham, ya difahamkan. Kalau istri Kalau istri bagaimana kan begitu? Kalau istri ingin birrul walidain, apakah harus dengan izin suami? Jelas. Kalau birrul walidainnya modelnya adalah pergi ke rumahnya, bantu rumahnya, keluar dari rumah, suami itu harus seizin suami Pak, Bu ya, harus seizin suami. Karena kalau setelah menikah, orang yang harus ditaati dan dipatuhi itu adalah suami, bukan orang tua. Seorang istri loh Pak ya, istri, tolong ditulis, bukan anak wanita, bukan anak perempuan, tapi istri. Itu harus seizin suami. Harus seizin suami. Tapi kalau mau birrul walidainnya dengan uang, kan sekarang bisa transfer kan. Kalau dengan uangnya sendiri tidak perlu izin sama suami. Tidak perlu. Jenengan mau sodakoh dengan uang jenengan sendiri itu tidak masalah. Dahulu di zamannya Nabi itu ada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu termasuk sahabat yang miskin. Ya, yang miskin. Kemudian istrinya termasuk yang punya. Dan istrinya memberikan duitnya, sodakonya kepada orang lain. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau saya itu adalah orang yang sebenarnya paling berat engkau sodako ya, gitu Pak. Ibnu Mas'ud begitu Pak ya. Kayaknya sih kalau suami kita kok nggak tega ya ngomong begitu ya. Atau ya menurunkan qawam gitulah Pak ya. Tapi Ibnu Mas'ud begitu, mengatakan begitu. Saya yang paling berat engkau sodakoi sebenarnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa istri itu boleh sodako kepada orang lain dengan uangnya gitu. Tapi yang paling berat sebenarnya kalau mau sodako itu ke suami. Kalau suaminya nggak mampu loh Bu, ya kalau suaminya mampu nggak perlu, yang lain aja. Atau bapak ibunya, saudaranya dan sebagainya. Jadi gitu Pak ya. Jadi lihat birrul walidainnya ini seperti apa. Kalau memang berkaitan dengan dia harus keluar rumah, nah itu kan harus izin sama suami. Gitu, wallahu taala alam. Itu yang pertama Pak ya. Kemudian yang kedua, nanti bisa ditambahi atau dikurangi juga boleh. Yang kedua, naik turun emosi orang tua, apakah itu menunjukkan kita belum birrul walidain gitu Pak ya? Tidak Pak, tidak harus begitu. Itu bukan ukuran kita birrul walidain. Ya, karena kan orang tua juga kadang tidak memahami itu Pak ya. Yang penting kita lakukan hal yang terbaik kepada orang tua lah Pak ya, walaupun orang tua itu bahkan misal saking nggak puasnya, bahkan masalah akidah misal ya, ingin memaksa kita masuk ke dalam kemusyrikan, berarti kan dia tidak puas kan dengan mungkin dianggap birrul walidainnya tidak tepat gitu. Tepatnya adalah dia harus mengikuti orang tuanya, misal begitu kan. Tidak harus Pak. Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau seandainya orang tua kalian itu memaksa kalian ala an tusyrika bi, untuk mensyirikkan diriku, menyekutukan diriku, ma laysa laka bihi ilm, dengan sesuatu yang kamu tidak mengilmuinya, fala tuti'huma, jangan kamu patuhi keduanya. Berarti ini kan terkait dengan kepuasan dia, dengan kepuasan orang tua. Lebih-lebih kepada kesyirikan tidak boleh. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa Pak. Masya Allah, indah sekali kalimat ini ya. Tapi pergaulilah mereka. Sahib kata Allah itu bukan dengan kalimat yang lain ya, bukan korin, bukan apa ya. Sahib itu kan dari kata sahabat ya. Sahabat yashubi itu kan membersamai gitu Pak. Bersamailah mereka. Berarti ya ini sebagai jawaban yang ketiga juga Pak, bisa. Pergaulilah mereka, temani mereka, bersamai mereka fid dunya ma'rufa, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik.
Dan ma'ruf itu kan biasanya kembali kepada uruf masing-masing Pak ya. Uruf masing-masing. Kalau mungkin di Jawa Tengah di tempat saya ya, salah satu birrul walidain itu bosone apa namanya? Inggil Pak. Kromo inggil, boten nggih, gitu itu termasuk birrul walidain Pak kalau di tempat saya. Ora opo, yo, itu ya sih berarti kurang birrul walidain. Jadi birrul walidain itu kadang ya dikembalikan kepada uruf masing-masing Pak. Kalau dianggap sesuatu itu di tempat itu baik, maka lakukan itu Pak. Kayak gitu ya. Asal tidak menyelisihi syariat. Gitu Pak ya. Jadi tidak harus, karena kadang orang tua tadi Pak masih labilnya, bahkan mungkin kalau berbeda pemahaman, berbeda akidah malah ya boleh jadi itu tidak tidak sama persepsi kita antara ma'ruf itu seperti apa begitu. Wallahu taala alam. Kemudian yang ketiga ya, sebatas apa ya? Sebatas orang tua sudah tidak mampu menafkahi dirinya sendiri Pak. Itu yang paling tepat untuk kita ajak atau temani bersama Pak. Orang tua sudah tidak mampu menafkahi diri sendiri atau mungkin tidak bisa melakukan aktivitas keseharian mereka. Patut kita temani itu Pak. Bukan dilempar ke panti jompo Pak. Ya, meskipun panti jompo itu mewah, ya kan? Tapi tetap indah kalau kita yang bersamai mereka. Sebagaimana dulu kita tidak mampu melakukan apa-apa, orang tua bersamai kita. Lama loh Pak itu kita tidak mampu melakukan apapun ya. Dari 0 sampai berapa Pak? Sampai balik mungkin ya kan. Itu kan kita tidak mampu melakukan apa-apa kan. Uang makan masih diberi, mandi kadang masih dimandikan gitu ya. Orang tua paling tidak mampu melakukan itu ya nggak sepanjang usia kita tidak mampu melakukan aktivitas. Jadi orang tua disamai aja, dibersamai, ditakzimi insyaallah. Insyaallah Allah akan ridha kepada kita. Gitu mungkin Pak jawaban saya. Ada lagi Pak yang diskusikan? Iya Pak Suryono ini. Jarang kelihatan Pak Suryono kayaknya ya Pak. Atau sering kelihatan? Sering kelihatan. Oh di belakang ya, ini kan di depan jadi Terkait dengan jadi kami pernah Masya Allah. berkunjung ke tempat pembangunan akhir di Piungan itu, Masya Allah dalam jarak beberapa kilo itu kadang baunya masih terasa itu kan. Kalau kita buang sampah itu dan kemudian sama kita nemu di sana berkontribusi untuk memberi orang-orang di sana itu, apakah kita kena dosanya? Insya Allah. Tapi sama gitu dan. Kok ada pertanyaan sulit gini ya? Nah, jazakallah Pak Suryono nggih. Ya. Ya seharusnya kita membuang sampah itu dengan atau di tempatnya Pak ya. Jangan buang sampah beserta tempatnya, jangan. Tapi buang sampahlah ke tempatnya gitu ya. Kita sudah berusaha membuang sampah di tempatnya dan itu keterbatasan kita kan gitu. Kita kan diatur oleh pemerintah dan pemerintah setempat punya andil dalam sampah itu, begitu Pak ya. Ada dinas kesehatan atau dinas apa namanya Pak itu ya. Dinas lingkungan hidup dan mereka sudah memilih tempat pembuangan sampah dan mereka pilih di situ yang mungkin nanti tempat itu akan menzalimi yang lain, maka kita insya Allah tidak akan terkena dosanya begitu loh Pak. Kalau itu memang dosa misal gitu ya, karena kita sudah membuang sampah kemudian ada memang orang yang sudah bertugas di situ, yang itu sudah ada peraturan undang-undangannya kan begitu, dan kita tidak mampu untuk melakukannya. Tapi kalau kita mampu untuk membuang sampah itu misal dibakar, ditimbun dengan cara yang baik ya, itu lebih baik mungkin Pak gitu Pak ya. Itu pentingnya kayaknya Pak di kita itu kurang kadang sadar dengan sampah itu ya. Sampah apapun dijadikan satu kadang gitu ya. Saya sendiri begitu kadang ya. Padahal kan harusnya bisa dipisah itu, yang botol mana, yang organik mana kan gitu ya, yang daun mana, yang bisa dibakar mana, yang mungkin bisa didaur ulang mana. Tapi tidak, kadang yang menyebabkan bau itu bercampurnya itu semuanya gitu loh. Dan sebenarnya sekarang sudah ada teknologi itu untuk membakar sampah yang tanpa asap itu Pak ya.
tapi kayaknya harganya juga tidak murah ya. Gitu Pak Surya, mudah-mudahan ya kita terhindar dari dosa itu, dan orang yang sudah bertugas itu sudah memiliki tempat, mudah-mudahan Allah juga maafkan mereka. Tapi pastinya dalam sebuah kebijakan pasti ada mungkin sedikit yang terkena madharatnya, itu orang-orang itu. Nah, mudah-mudahan dihadirkan di negara kita ini mungkin cara pembuangan sampah yang tidak menzalimi orang lain. Wallahu ta'ala alam, gitu Pak. Insyaallah kita akan lanjutkan di bab berikutnya, itu bab at-taubah ya Pak ya. Setelah kita ikhlas, setelah kita hadirkan niat di berbagai aspek kegiatan kita mencoba berikutnya adalah memasuki taman orang soleh berupa pertaubatan. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.